Eee, Baik, selamat sore semua teman-teman. Perkenalkan saya Yula Sabila dari Antropologi 2020 dengan NIM 072011733028. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengaruh karakteristik perantau Madura sebagai saran kebijakan bagi pemerintah untuk menciptakan ketahanan ekonomi di masa COVID-19. Tugas ini saya buat sebagai, tugas artikel ilmiah ujian tengah semester di mata kuliah Etnografi Madura, begitu. Baik, langsung saja kita mulai. Latar belakang saya menulis tulisan ini, dilatar belakangi dengan, bagaimana suku Madura itu merupakan salah satu suku dengan populasi terbesar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 10 sampai 15 juta jiwa. Namun tidak semua penduduk tersebut tinggal di Pulau Madura, namun tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Data dari Papeda sendiri menunjukkan bahwa populasi masyarakat Madura, 75%-nya ada di luar pulau utamanya, seperti itu. Tersebarnya masyarakat Madura ke berbagai wilayah Indonesia itu ditengarai dengan kebiasaan mereka untuk merantau meninggalkan kampung halaman. Nah, masyarakat Madura ini seringkali setelah semenjak usia dewasa akan pergi ke Jawa maupun Kalimantan atau wilayah Indonesia yang lain untuk memperbaiki kondisi ekonominya, gitu. Nah, kebiasaan masyarakat Madura dalam merantau ini secara tidak langsung membentuk sebuah karakteristik atau ciri khas dari masyarakat Madura yang membedakannya dari suku-suku yang lain. Sifat ini membuat masyarakat Madura menjadi suku-suku yang tangguh untuk bisa menaklukkan tanah perantauan, seperti itu. Nah, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengaruh sifat-sifat dari perantau Madura yang akan berpengaruh pada ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi. Saya berharap bahwa tulisan ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk punya kebijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan mengenai ekonomi di masa COVID-19. Baik, selanjutnya. Apa yang akan kita bahas hari ini, ada 3 poin utama yang kita bahas. Yang pertama adalah alasan masyarakat Madura dalam merantau, kedua adalah pengalaman masyarakat Madura saat merantau, dan ketiga adalah pengaruh sifat perantau Madura itu terhadap ketahanan ekonominya di masa pandemi. Seperti itu. Nah, apa sebenarnya latar belakangi kenapa masyarakat Madura banyak yang merantau? Jadi, masyarakat perantau Madura ini sudah dilakukan sejak lama, tepatnya di abad 13, di mana kerajaan Singosari masih berdiri, di mana di era-era tersebut, Raden Wijaya sebagai salah satu penerus kerajaan Singosari meminta tolong pada bupati di Madura untuk mengirimkan prajuritnya dan membantu dia dalam mengalahkan prajurit dari Mongol, seperti itu. Nah, selanjutnya di masa pendudukan Belanda, banyak prajurit Madura juga yang dikirim oleh Belanda untuk menumpas berbagai pemberontakan yang ada di Jawa, seperti itu. Nah, selanjutnya di era sekarang ini banyak masyarakat Madura yang merantau, tapi bukan untuk bertarung, tapi mereka itu banyak memiliki motif ekonomi. Kalau yang kita tahu sekarang ini bahwa dari ekologi Madura sendiri itu sangat gersang. Mereka dikenal sebagai ekologi tegalan yang tidak mendukung adanya pertanian yang maju, seperti itu. Sehingga pertanian itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber utama untuk memiliki penghasilan, seperti itu. Dengan begitu, lapangan pekerjaan di Madura itu sebenarnya sangat terbatas. Sehingga masyarakat Madura itu mencari kesempatan baru untuk memperbaiki kondisi ekonominya dan
memenuhi kebutuhannya dengan merantau. Nah, merantau di masyarakat Madura ini sejak zaman dahulu itu kebanyakan dilakukan di daerah pulau sekitarnya, yaitu di wilayah Jawa Timur, seperti di wilayah Surabaya, di wilayah ujung timur seperti Banyuwangi, Situbondo, dan Probolinggo, seperti itu. Namun, lama-kelamaan masyarakat Madura ini juga menyebar tidak hanya di Jawa Timur saja, tetapi sampai ke Jawa Tengah, tepatnya di daerah Jepara, dan juga ada yang di daerah Kalimantan, daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, seperti itu. Di perantauan, masyarakat Madura ini banyak memiliki berbagai macam pekerjaan, utamanya sebagai pedagang di pasar tradisional. Selain itu, masyarakat Madura juga banyak menggeluti bisnis kuliner, yaitu berjualan sate. Di Kalimantan, pekerjaan masyarakat Madura ini makin beragam. Ada yang sebagai penambang dan juga sebagai pengayuh sampan di sungai. Karena di Kalimantan itu kan kayak sungainya besar gitu kan. Gitu. Nah, untuk di sektor informal, kesimpulan dari itu semua, banyak masyarakat Madura itu yang bekerja di sektor informal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak ragu untuk melakukan pekerjaan yang dianggap kasar maupun kotor, karena hal itu semua didasari oleh motivasi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan juga bisa mensejahterakan kehidupan keluarganya yang ada di kampung halaman, seperti itu. Selanjutnya, oke. Jadi untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai karakteristik dari perantau Madura sendiri, di sini saya sebagai peneliti melakukan wawancara terhadap 2 orang perantau Madura yang berdomisili di Malang dan Surabaya, begitu. Untuk informan pertama kita bernama Bapak Abdul Rahmat. Beliau merupakan seorang laki-laki berusia 65 tahun. Beliau asli dari Pamekasan, Madura, dan juga sekarang beliau berdomisili di Kota Malang. Pekerjaan beliau dahulu adalah seorang pedagang di pasar tradisional, seperti itu. Mari kita dengarkan pengalaman beliau dalam merantau dan apa sih pelajaran dan cerita yang bisa kita petik dari perjuangan beliau untuk merantau dari Madura ke Malang, seperti itu. Nah, untuk informan kedua kita yaitu ada Bapak Jamak. Beliau merupakan seorang laki-laki di usia 80 tahun, berasal dari Kabupaten Sumeneb, Madura, dan saat ini berdomisili di Surabaya. Beliau pekerjaan adalah seorang pensiunan, gitu. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan pengalaman unik dari 2 perantau ini, seperti itu. Oke, cerita dari perantau pertama atau Bapak Abdul Rahmat. Jadi pada pertanyaan pertama, saya sebagai peneliti bertanya pada beliau bahwa apa sebenarnya alasan beliau untuk merantau ke Malang, gitu. Nah, beliau menjawab bahwa beliau merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Beliau menceritakan bahwa beliau hanyalah seorang lulusan setingkat SD di Madura, dan beliau itu akhirnya karena pekerjaan yang terbatas, lapangan pekerjaan yang terbatas di Madura, beliau itu diajak merantau oleh saudaranya dan tinggal di daerah Polehan, Kota Malang, seperti itu. Beliau menceritakan bahwa di desa lapangan pekerjaan itu sangat sedikit. Cuma ada pilihan bagi seseorang untuk bekerja adalah menjadi seorang petani, begitu. Sedangkan kondisi alam Madura yang gersang tidak terlalu mendukung pertanian yang maju. Nah, bila beliau ingin bekerja di sektor lain, beliau itu akan sulit karena beliau hanyalah lulusan SD. Kemudian saya menanyakan bahwa pengalaman unik apa yang
beliau dapatkan saat merantau? Beliau menjawab bahwa pengalaman unik yang didapat salah satunya banyak mendapat kerabat tanpa hubungan darah. Kerabat tanpa hubungan darah ini didapat beliau semasa berdagang di pasar gitu. Dan lewat berdagang itu kan beliau punya banyak teman dari sesama pedagang ataupun pelanggannya seperti itu. Nah, hubungan tersebut ternyata membuat ikatan persaudaraan yang sangat kuat antara pedagang di situ gitu. Terus beliau itu juga menceritakan bahwa di pasar juga beliau bertemu istrinya seperti itu karena istri juga berjualan di pasar yang sama. Oke. Terus untuk pertanyaan ketiga, saya menanyakan bahwa sifat apa yang harus dimiliki oleh para perantau untuk bisa beradaptasi di perantauan. Beliau menjawab bahwa salah satu sifat yang paling utama untuk dimiliki seorang perantau adalah ulet, hemat, dan suka menolong. Kenapa? Karena dengan ulet adalah kunci untuk memiliki motivasi dasar dalam memperbaiki ekonomi. Dengan motivasi tersebut membuat kita punya etos kerja keras sehingga tidak ragu menjalani pekerjaan apapun di tanah perantauan gitu. Beliau bercerita bahwa selama merantau dia itu melakukan berbagai macam pekerjaan seperti menjaga toilet, menjual gorengan, bahkan jadi pedagang di pasar. Dalam berhemat, beliau mengungkapkan bahwa seorang perantau kita tidak boleh boros karena uang yang didapatkan itu harus dikirim ke perantauan, ke rumah di Madura. Dalam hidupnya Mas sendiri, beliau mengembangkan kebiasaan untuk beradaptasi, bisa makan dengan apa saja, yang penting ada nasinya, begitu. Dan dia tuh bercerita bahwa untuk kita sebagai generasi muda, tidak untuk menghamburkan uang. Nah, pada sifat suka menolong, beliau mengatakan bahwa memiliki kebiasaan untuk cepat tanggap apabila ada saudara atau teman yang membutuhkan. Beliau itu akan langsung sigap apabila mendengar berita kematian dari saudaranya dan langsung datang ke rumahnya. Atau banyak para kerabat beliau di Malang itu sering mengunjungi rumahnya untuk punya nasihat, meminta nasihat beliau atas suatu masalah yang dihadapi begitu. Beliau juga aktif mengikuti berbagai perkumpulan, khususnya perkumpulan keluarga saat Idul Fitri. Nah, terus di pertanyaan selanjutnya, saya bertanya bahwa apakah pandemi ini berpengaruh dalam kehidupan beliau? Beliau menjawab bahwa iya, pandemi ini sangat berpengaruh khususnya pada motivasi mobilitas beliau untuk bepergian karena beliau sendiri kan seorang komorbid, jadi tidak harus sangat dibatasi kegiatannya di luar rumah seperti itu. Nah, terus di ekonomi sendiri sebenarnya beliau ini walaupun sudah tidak berjualan di pasar, beliau itu masih berjualan di rumahnya. Nah, beliau itu menceritakan bahwa kehilangan banyak mahasiswa yang dulu sebagai pelanggannya karena adanya masa pandemi ini. Oke, baik selanjutnya. Oke, ini merupakan dari subjek kedua kita, yaitu Bapak Jamak. Bapak Jamak ini menceritakan bahwa mengapa alasan beliau merantau itu merupakan mencari pekerjaan, karena beliau itu ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beliau menceritakan bahwa setelah beliau menikah di Madura, sebulan kemudian dia diajak oleh saudaranya untuk merantau ke Surabaya. Beliau juga mengalami banyak masa sulit ketika pertama kali merantau, yaitu beliau harus mengontrak rumah sebagai sarana tempat tinggal di Surabaya. Namun, masa sulit itulah yang menjadi motivasi beliau untuk terus bekerja keras sehingga dapat memperoleh kehidupan yang baik di tanah rantau. Nah, untuk yang kedua, apa pengalaman unik yang didapatkan saat merantau? Beliau menjawab bahwa pengalaman yang didapatkan itu adalah culture shock. Jadi beliau tuh mengalami culture shock utamanya dalam komunikasi, di mana ada satu waktu di mana beliau itu
ke pasar, begitu berbelanja ke pasar. Beliau waktu itu masih hanya bisa bicara bahasa Madura, dan karena di Surabaya, maka pedagangnya itu cuma bisa berbahasa Jawa begitu. Terus ketika dia tuh ditanyain pinten, nah si Bapak Jamak ini kayak mencernanya, loh saya nggak beli jinten loh Pak, gitu. Dia tuh nggak tahu arti pinten itu apa begitu kan. Nah terus akhirnya namun seiring waktu beliau bisa mengatasi kendala bahasa dan komunikasi tersebut. Karena beliau tuh tinggal di daerah yang banyak dikelilingi orang Jawa, sehingga lama-kelamaan bisa berbicara bahasa Jawa seperti itu. Kemudian, sifat apa yang harus dimiliki untuk bisa beradaptasi di perantauan? Beliau menjawab bahwa pandai beradaptasi merupakan sifat utama yang harus kita punya untuk bisa beradaptasi di perantauan. Beliau tuh mengatakan bahwa ketika kita berada di tanah perantauan, yang kita junjung itu adalah nilai adat istiadat yang ada di tempat kita merantau. Kita itu nggak boleh membuat orang lain itu kesusahan dengan kita yang masih baru ada di tempat itu begitu. Jadinya kita sendiri yang harus belajar untuk beradaptasi dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Nah, kemudian di pertanyaan terakhir, saya sebagai peneliti menanyakan bahwa apa pengaruh pandemi COVID terhadap kehidupan Bapak, maksudnya di ekonomi. Namun beliau menjawab bahwa tidak ada pengaruh signifikan COVID terhadap ekonominya karena beliau sendiri adalah seorang pensiunan yang mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya. Namun untuk dalam bidang aktivitas sangat berpengaruh, di mana beliau itu merasa sangat terganggu pernafasannya dengan penggunaan masker, dan beliau itu juga keberatan karena sejak pandemi ini beliau tidak bisa merantau ke Madura untuk mengunjungi sanak saudaranya di sana. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, dari wawancara yang sudah saya lakukan dan juga beberapa studi pustaka, yaitu saya membaca di berbagai macam jurnal yang membahas tentang karakteristik masyarakat Madura, terdapat 4 karakteristik utama yang didapatkan oleh perantau Madura. Yang pertama adalah ulet. Ulet ini merupakan karakter uletnya masyarakat Madura ini sudah banyak tercermin dari peribahasa yang dikembangkan oleh masyarakat Madura. Yang pertama adalah peribahasa abantal ombak asapu angin atau tidur beralas bantal dan berselimut angin, di mana hal ini tuh berarti bahwa masyarakat Madura akan terus bekerja keras, tidak mendukung apapun kondisinya, sesulit apapun pekerjaan yang ada di sana begitu. Faktor ulet orang Madura ini juga sebenarnya disebabkan oleh faktor ekologis atau lingkungan Madura yang sangat keras, panas, dan juga gersang, yang membuat mereka tuh menjadi masyarakat yang keras dan ulet. Banyak masyarakat Madura itu menggantungkan penghasilannya kepada usaha berbidang jasa dan perdagangan. Selanjutnya, masyarakat Madura itu juga memiliki sifat kerja keras, di mana hal itu tuh dicerminkan dalam peribahasa Madura sendiri, yaitu orang Madura tak takok mati, tapi tak takok kelaparan. Tapi artinya adalah masyarakat Madura itu tidak takut mati, tapi mereka lebih takut untuk kelaparan. Masyarakat Madura itu menganggap bahwa pekerjaan adalah bagian harga diri bagi mereka. Memiliki suatu pekerjaan merupakan suatu harga diri, sehingga ada anggapan bahwa seorang Madura dianggap terhormat apabila mereka itu punya jiwa wirausaha dan ulet dalam bekerja. Nah, kerja keras orang Madura ini dicerminkan dari mereka yang bisa
bekerja di berbagai macam sektor, terutama di pekerjaan kasar dan sektor informal. Mereka itu juga pandai berdagang dan menguasai aktivitas di pasar tradisional begitu. Oke, terus masyarakat Madura itu juga dikenal sangat religius. Bahkan kedudukan guru, kiai di Madura itu lebih tinggi daripada seorang pejabat pemerintahan begitu. Di masyarakat Madura itu menganggap bahwa kerja merupakan bagian dari ibadah. Banyak masyarakat Madura itu menjadikan motivasi untuk pergi ibadah haji sebagai alasan mereka terus bekerja keras mencari uang. Jadi mereka tuh banyak memilih untuk menghemat uangnya untuk menabung sehingga bisa beribadah haji. Mereka tuh menganggap dengan mereka sudah melaksanakan ibadah haji, maka ibadahnya itu sudah lengkap begitu sebagai seorang muslim. Nah, selanjutnya adalah gampang beradaptasi. Gampang beradaptasi di sini tuh masyarakat Madura ketika tahu ada kerabatnya atau sanak saudaranya itu yang juga merantau, mereka akan mengajak sanak saudaranya itu tinggal di daerah yang sama dan membentuk komunitas masyarakat Madura. Hal ini tuh tidak untuk dilakukan untuk menciptakan eksklusivitas sendiri di antara masyarakat Madura. Namun hal ini itu merupakan cara adaptasi sehingga mereka itu beranggapan bahwa seorang yang baru merantau itu harus punya mentor, harus punya guru. Nah, guru tersebut tuh didapatkan oleh orang Madura sendiri begitu. Dengan adanya budaya yang saling membantu ini, membuat masyarakat Madura ini bisa lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya di perantauan. Gitu. Nah, kombinasi dari keempat macam sifat perantau Madura ini ternyata membentuk sebuah ketahanan ekonomi sendiri yang kebal terhadap krisis apapun, sekalipun krisis pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat yang lulu lantak akibat pandemi membuat sifat dari empat masyarakat Madura ini sangat diuji. Dari sifat keuletan sendiri, masyarakat Madura itu tetap gigih bekerja walaupun banyak lapangan pekerjaan yang terdampak begitu. Karena sifat masyarakat Madura yang tidak peduli atau tidak segan melakukan berbagai macam pekerjaan, maka apabila masyarakat Madura ini kehilangan pekerjaannya di masa pandemi, mereka itu bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan baru atau berinovasi dengan hal baru seperti yang awalnya mereka promosi pedagang di pasar, mereka itu banyak promosi secara online seperti itu. Nah, masyarakat Madura ini dari kebiasaannya menabung untuk ibadah haji, itu tuh bisa memberikan mereka bekal yang cukup untuk menghadapi krisis finansial di masa pandemi. Nah, selain itu, karakteristik masyarakat Madura yang gampang beradaptasi membuat mereka menemukan peluang baru untuk mencari ladang pekerjaan dan ekonomi baru sehingga bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Gitu. Baiklah. Kita masuk pada bagian kesimpulan bagaimana masyarakat Madura di perantauan terus beradaptasi di tengah pandemi COVID dan bagaimana pemerintah menghilangkan upaya yang tepat untuk kebijakan COVID bagi orang Madura di perantauan. Nah, masyarakat Madura ini karena dari 4 sifatnya yang tadi itu bisa beradaptasi dengan mudah dengan krisis ekonomi di masa pandemi. Mereka itu merasa bahwa hidupnya selama ini sudah punya penuh tantangan begitu. Nah, COVID-nya adalah salah satu tantangan baru yang harus mereka taklukkan. Sifat ulet dan kerja keras ini membuat mereka itu semakin tangguh untuk bisa terus
mendapatkan pekerjaan dan ekonomi selama masa pandemi begitu. Mereka tuh dikenal sebagai masyarakat yang hemat juga sehingga masyarakat ini saat krisis ekonomi ada itu mereka masih punya banyak tabungan untuk tetap mempertahankan hidupnya begitu. Nah, sifat mudah beradaptasi masyarakat Madura ini juga membuat mereka itu bisa terus berinovasi untuk mencari lapangan pekerjaan atau ekonomi yang baru. Kan juga kebiasaan masyarakat Madura ini berdagang begitu kan. Nah, berdagang ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dan juga tidak perlu adanya suatu perusahaan begitu. Jadinya masyarakat Madura ini sebenarnya sudah mandiri secara ekonomi. Mereka tidak mengharapkan banyak bantuan, mereka tidak mengharapkan untuk digaji, tapi merekalah yang menggaji dirinya sendiri gitu. Nah, bagaimana terus dari sifat-sifat tersebut, apa yang bisa kita ambil untuk sebagai sebuah kebijakan yang tepat untuk tetap mempertahankan ekonomi masyarakat Madura di masa pandemi. Pemerintah itu diharapkan untuk terus bisa mendorong wirausaha masyarakat Madura ini. Yang pertama adalah memberikan bantuan dalam bentuk bantuan langsung tunai ataupun bantuan uang yang lain begitu. Atau juga mendorong masyarakat Madura untuk bisa lebih promosi soal jualannya atau produk perdagangannya begitu. Karena kan saat masa pandemi mereka itu tidak bisa seleluasa dulu untuk berjualan di pasar. Nah, untuk berjualan secara online pun mereka itu perlu banyak pelatihan dan juga perlu wadah promosi secara online begitu. Selanjutnya, dari nilai religiulitas masyarakat Madura ini sebenarnya bisa kita ambil bahwa peran kiai atau pemuka agama itu sangat sentral sekali di masyarakat Madura. Jadi seumpamanya pemerintah itu ingin mensosialisasikan sebuah kebijakannya, terutama di masa pandemi yang membutuhkan banyak kedisiplinan, gitu kan. Bisa dimulai dari para kaum ulama yang kita edukasi dahulu, sehingga dia itu bisa menyampaikan kepada masyarakat. Suara ulama itu sangat didengar di antara masyarakat Madura. Bahkan di masyarakat Madura itu punya filosofi Bapak, Babu, Kiai, Ratu. Jadi Bapak, Ibu itu orang tua, terus ini Kiai, terus ini Ratu. Jadi masyarakat Madura itu percaya bahwa omongan pertama yang harus didengarkan itu adalah omongan dari orang tua. Setelah omongan orang tua adalah omongan dari Kiai. Selanjutnya baru mendengarkan pemerintah, begitu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai kebijakan masyarakat Madura. Saya harap tulisan saya ini bisa membantu masyarakat atau pemerintah juga untuk memutuskan sebuah kebijakan yang tepat untuk membentuk sebuah ketahanan ekonomi yang terinspirasi dari karakteristik masyarakat Madura. Saya Yula Sabila, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.